Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dari Prodi D3 Manajemen Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang making strategi a constitutional process, membuat strategi dalam sebuah proses berkelanjutan. Kesulitan saat menetapkan strategi. Kekuatan sistematik dalam organisasi menghambat implementasi strategi. Mengelola strategi pada dasarnya berbeda dengan mengelola operasi sepanjang tahun. Manajemen meninjau kinerja operasi terhadap anggaran, mengidentifikasi varian, dan mengambil tindakan korektif. Bila diperlukan, di sebagian besar organisasi, anggaran tidak banyak berhubungan dengan strategi organisasi, sehingga perhatian dan tindakan manajemen diarahkan pada detail operasional jangka pendek, bukan implementasi strategi jangka panjang. Untuk mengelola operasi anggaran berfungsi sebagai sistem perencanaan dan pengadilan, lihatlah gambar di samping. Survei terbaru menemukan bahwa 20% organisasi membutuhkan waktu lebih dari 16 minggu untuk menyiapkan anggaran, dengan anggaran yang bahkan belum selesai pada awal tahun fiskal. 78% perusahaan tidak mengubah anggaran mereka dalam siklus fiskal. Dunia mungkin berubah, tetapi tidak dengan anggaran mereka. Yang selanjutnya, mengelola strategi. Sebagian besar organisasi tidak memiliki proses untuk mengelola strategi. Pertimbangkan fakta berikut ini. 1. 85% tim manajemen menghabiskan waktu kurang dari 1 jam per bulan untuk membahas strategi. 2. 92% organisasi tidak melaporkan indikator pemimpin strategis. Selanjutnya, kesulitan dalam mengelola strategi. 1. Otak tidak berfungsi atau tidak ada waktu yang dihabiskan untuk memikirkan strategi. 2. Tubuh tidak menerima pesan apapun dari otak, atau tidak ada kaitan dari niat strategi ke tindakan. 3. Mata tidak mengamati, atau tidak ada umpan balik. Selanjutnya, dengan sistem strategi yang buruk, apakah mengerahkan bahwa hanya sedikit perusahaan yang dapat menjalankan strategi mereka? Organisasi yang fokus pada strategi menguatkan proses double loop yang mengintegrasikan pengelolaan anggaran dan operasi dengan pengelolaan strategi. Sistem pelaporan berdasarkan balance scorecard memungkinkan kemajuan terhadap strategi dipantau dan tindakan korektif diambil sesuai kebutuhan. Scorecard berfungsi sebagai kunci dari strategi proses pembelajaran, menghubungkan proses pembelajaran dan pengendalian untuk mengelola strategi. Selanjutnya, sistem manajemen baru yang berfokus pada strategi. 1. Menghubungkan strategi dan penganggaran. Peregangan target dan inisiatif strategi pada balance scorecard menghubungkan retorika strategi dengan ketegasan anggaran. 2. Menutup lingkaran strategi. Sistem umpan balik strategi yang terkait dengan balance scorecard menyediakan kerangka kerja baru untuk pelaporan dan jenis rapat manajemen baru yang berfokus pada strategi. 3. Menguji, mempelajari, dan mengadaptasi. Balance scorecard membantu hipotesis strategi secara eksplisit. Tim eksekutif dapat lebih analitis saat mereka memeriksa dan menguji hipotesis strategi dengan informasi dari sistem umpan balik balance scorecard. Selanjutnya, sistem manajemen yang berfokus pada strategi tim manajemen. 1. Memantau kinerja terhadap strategi. Selanjutnya, bekerja sebagai tim untuk menafsirkan data. Selanjutnya, mengembangkan wawasan strategi. Berikutnya, baru merumuskan arah strategi, lalu perbarui ukuran pada scorecard. Selanjutnya, ubah anggaran mereka. Kemudian, manajemen strategis. Menurut Nicholas S. Majluk dan Arnold C. Hack,
Manajemen strategis bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Menurut S.C. Roeder 1989, dalam merumuskan suatu strategi operasi dan persoalan strategi bisnis, suatu analisis harus dibuat berdasarkan lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal biasanya meliputi persaingan, pelanggan, ekonomi, teknologi, dan kondisi sosial. Lingkungan eksternal selain dapat membentuk strategi bisnis dan strategi perusahaan juga dapat membentuk strategi operasi. Suatu analisis lingkungan internal biasanya mengarah pada pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan operasi yang ada. Dari semua yang saya jelaskan, terdapat ringkasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. 1. Ringkasan. Pada zaman yang modern ini, banyak kalangan masyarakat yang tidak lepas dari teknologi. Tentu saja hal ini adalah salah satu tantangan bagi pengusaha atau pembisnis yang menjalankan usahanya. Sebagai pembisnis, Anda harus bisa mengatasi persaingan yang makin ketat. Menurut para ahli, seorang pembisnis mesti menguasai dan menyiapkan manajemen strategi. Dengan begitu, kekuatan bisnis Anda bisa meningkat dan keuntungan pun berlipat. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, kebutuhan dan minat pasar juga mengalami perubahan. Tantangan baru sebagai pebisnis lantaran observasi dan survei harus gencar dilakukan demi memenuhi keinginan konsumen. Pembisnis perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkembangan lantaran kondisi pasar yang berpotensi mengalami perubahan drastis. Berikut adalah daftar pustaka. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.